Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Suanggina, NIM 2322102. Di sini saya ingin menjelaskan tentang narkoba dalam pandangan Islam. Narkoba sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak dijelaskan oleh pakar kesehatan. Begitu pula mengenai hukum penggunaan narkoba telah dijelaskan oleh para ulama mazhab sejak masa silam. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafzah atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktis kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat bukan narkotika yang berkhasiat psikotropik maupun pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental, adab, dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika ataupun psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada tertulis di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Pengaruh narkoba secara umum ada 3. Yang pertama itu depresan. Bahayanya itu adalah menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat hingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh, dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambut tinggi, memberasakan bahagia, dan bukan membuat tertidur ataupun tidak sadarkan diri. Yang kedua itu stimulat. Bahaya itu merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan atau segar dan bersemangat dan kesadaran. Dan obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung dan tekanan darah dan pernafasan. Yang ketiga itu halusinasiogen. Itu bahaya tuh dapat mengubah rangsang indera yang jelas serta merubah perasaan, pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Ada 5 dalil pengharaman narkoba. Seputar hukum bagi pecandu narkoba. Jika jelas narkoba itu diharamkan, para ulama kemudian berselisih. Ada 3 masalah. Yang pertama itu, bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit? Yang kedua itu, apakah narkoba itu najis? Dan yang ketiga itu, apakah hukum bagi orang yang mengkonsumsi narkoba? Menurut jamhur mayoritas ulama, narkoba itu suci atau bukan termasuk najis. Boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak musyrik atau memabukkan yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh narkoba. Bagi yang mengkonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenakan hukum taksyir atau tidak ditentukan hukumnya. Bukan dikenai had atau sudah ada ketentuannya seperti hukum pada perzinaan. Kita dapat melihat hal tersebut dalam penjelasan para ulama mazhab. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, Ibnu Abidin berkata,
albanj atau obat bius dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukan, dan itu ketika dikonsumsi banyak, dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan. Yang kedua itu dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, adapun narkoba atau ganja, maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal. Alishi, salah seorang ulama Malikiyah berkata, haid itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun untuk benda padat seperti narkoba yang merusak akal, namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya itu pantas diberikan hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan. Yang ketiga itu dari ulama Syafi'iyah Ar-Romli berkata, selain dari minuman yang memabukkan, yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius, opium, dan beberapa jenis saffron dan jauroh, ya juga ganja. Maka tidak ada hukumnya haid yang memiliki ketentuan dalam syariat walau benda tersebut dicairkan, karena benda itu tidak membuat mabuk atau seperti pada minuman karena pen. Begitu pula Abu Robi Sulaiman bin Muhammad bin Umar yang terkenal dengan Al-Bajiromi berkata, orang yang mengkonsumsi obat bius dan ganja tidak dikenai hukum haid. Berbeda dengan hal peminum miras, karena dampak mabuk pada narkoba tidak seperti miras dan tidak mengapa jika dikonsumsi sedikit, pencandu narkoba akan dikenai takzir atau hukum yang tidak ada ketentuan pastinya dalam syariat. Yang terakhir, sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan Jamru dan masalah ini, mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walaupun sedikit, dan pencandunya dikenai hukuman haid seperti ketentuan pada peminum miras. Namun pendapat Jamruh yang kami anggap lebih kuat sebagaimana alasan yang dikemukakan tadi. Demikian bahasan singkat saya mengenai hukum seputar narkoba. Intinya, Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan dan akal jiwa seorang muslim, sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba. Namun demikian, karena pengaruh lingkungan yang jelek, anak-anak saat ini mudah terpengaruh oleh glamornya dunia luar, sehingga mereka pun terpengaruh dengan teman-temannya yang jelek, mengajak untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita umat muslim saat ini. Sekian penjelasan saya tentang narkoba dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.